Masa pramusim MotoGP 2026 telah berakhir dengan selesainya sesi shakedown dan 2 tes utama, serta semakin dekatnya seri pembuka Grand Prix Thailand pada akhir pekan depan. Mari kita lihat siapa pihak yang paling diuntungkan dan siapa yang paling terpuruk. Motor Aprilia RS GP sebenarnya sudah tampil cukup baik di Buriram pada tahun lalu. Tetapi performanya kini jauh lebih konsisten dan mereka memiliki lebih banyak pembalap yang mampu bersaing di barisan depan. Jorge Martin menjalani tes yang sangat menjanjikan. Meskipun ia merasa masih tertinggal sekitar 2 hingga 3/10 detik dalam hal kecepatan balap, ia mengaku sudah merasa lebih nyaman di atas motor dan menganggap karakternya sangat cocok dengan gaya balapnya. Namun, sorotan utama justru tertuju pada Marco Bezzecchi. Ia berhasil menjadi yang tercepat, baik dalam catatan waktu 1 putaran maupun saat stimulasi balapan, dengan motor yang secara konsisten dinilai mengalami sedikit peningkatan di semua area. Bezzecchi kini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Marc Marquez dalam mempertahankan gelar juaranya, melampaui rekan setim Marquez, Pecco Bagnaia atau runner-up musim 2025, Alex Marquez. Apakah tes ini berjalan luar biasa bagi Pedro Acosta? Belum tentu, mengingat ia masih memiliki ketertinggalan kecepatan yang nyata dari rombongan depan. Namun meski ia sadar belum berada di tahap untuk memperebutkan kemenangan, ia sangat yakin bahwa motor KTM RC16 telah mengalami kemajuan. Sayangnya, keyakinan serupa tidak dirasakan oleh pembalap KTM lainnya. Acosta unggul cukup jauh dari mereka dalam catatan waktu 1 putaran. Dari segi kecepatan balapan, hanya simulasi sprint milik Maverick Viñales yang catatan waktunya bisa sedikit mendekati pencapaian Acosta. Viñales sendiri merasa kurang persiapan menghadapi GP Thailand. Ia mengevaluasi bahwa dirinya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menguji ulang berbagai hal demi menemukan paket motor yang pas, sehingga ia merasa masih membutuhkan setidaknya 1 hari pengujian lagi. Ia juga mengakui bahwa posisinya saat ini masih jauh dari harapannya untuk bisa mendominasi. Walaupun begitu, kondisi Viñales masih terlihat lebih baik dibandingkan Brad Binder maupun Enea Bastianini setelah menjalani tes yang sangat positif di Malaysia. Bastianini tiba-tiba kesulitan menghadapi motor yang terasa sangat menguras fisik dan kurang stabil saat melewati curb. Situasi ini membuatnya diprediksi akan menghadapi balapan yang sulit. Simulasi balapannya memberikan hasil yang buruk, begitu pula dengan Binder. Namun, Binder masih menaruh harapan pada pengaturan motor yang benar-benar baru, yang tampaknya mulai memberikan peningkatan kecepatan di penghujung sesi tes. Pecco Bagnaia menyadari bahwa tes di Buriram ini jauh lebih krusial dibandingkan tes sebelumnya di Sepang. Oleh karena itu, ia merasa sangat lega ketika pengujian tersebut berjalan dengan lancar. Meskipun terlalu dini untuk merayakan, catatan waktunya sudah cukup baik pada simulasi kualifikasi dan sprint. Namun ia masih kehilangan sedikit konsistensi saat memasuki tikungan. Secara keseluruhan, ia disarankan untuk bisa tampil lebih menonjol dari Alex Marquez dan lebih efektif saat menggunakan ban bekas. Jika melihat kembali performanya di akhir musim lalu, hasil tes ini jelas menunjukkan adanya peningkatan yang nyata bagi Bagnaia. Situasinya memang tidak sampai pada taraf bencana, tetapi atmosfer di kubu Honda menunjukkan bahwa mereka belum berhasil memangkas jarak ketertinggalan sesuai harapan, khususnya untuk lintasan Buriram. Penggunaan kerangka ban belakang yang diperkuat untuk menahan panas tampaknya menjadi salah satu penyebab utama. Juan Mir menyampaikan bahwa perbedaan kerangka ban ini kemungkinan besar kurang cocok dengan motor mereka. Di samping itu, Mir dan rekan setimnya Luca Marini juga masih sangat merasakan kurangnya cengkeraman ban belakang motor saat keluar tikungan. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek motor mereka masih belum sepenuhnya tuntas. Musim balap memang masih panjang, tetapi Honda tidak memiliki banyak waktu untuk membuktikan tren peningkatan mereka sebelum seluruh fokus dialihkan ke proyek 2027. Musim balap memang masih panjang, tetapi Honda tidak memiliki banyak waktu untuk membuktikan tren peningkatan mereka sebelum seluruh fokus dialihkan ke proyek 2027. Ai Ogura tampil cukup biasa saja pada 4 dari 5 hari pengujian, tetapi ia memilih hari yang tepat untuk unjuk gigi. Ia menanggapi penampilannya yang mengesankan di hari Minggu, yang mencakup waktu tercepat kedua dan simulasi sprint yang sangat baik dengan rendah hati.
Ogura merasa yakin bahwa masih ada 3 atau 4 pembalap yang memiliki kecepatan lebih baik darinya, sehingga ia hanya menargetkan posisi 7 besar untuk balapan nanti. Namun kenyataannya, ia diyakini tidak akan membutuhkan banyak upaya tambahan untuk bisa ikut bertarung memperebutkan podium. Satu-satunya masalah adalah Buriram memang merupakan lintasan yang sangat menguntungkan bagi Ogura sejak tahun lalu, sehingga performa ini bisa jadi merupakan sebuah pengecualian. Hal itu baru perlu ia khawatirkan saat memasuki sesi kedua nanti. Motor M1 baru bertenaga V4 milik Yamaha saat ini belum kompetitif. Kondisi ini bukanlah sebuah krisis atau sesuatu yang sepenuhnya menjadi kesalahan Yamaha. Sejak awal dibutuhkan sebuah keajaiban agar motor yang benar-benar baru ini bisa langsung bersaing memperebutkan posisi depan, dan keajaiban itu memang tidak terjadi. Beberapa catatan waktu mereka sebenarnya tidak terlalu buruk. Jack Miller mengakhiri tes dengan jarak 1 detik dari pembalap tercepat sebagai penunggang Yamaha terbaik. Selain itu, simulasi sprint dari Alex Rins dan Fabio Quartararo menunjukkan bahwa motor tersebut kurang lebih mampu mempertahankan batas ketertinggalan itu di sepanjang balapan sprint. Namun performa mereka terlihat lebih goyah jika diukur untuk durasi balapan penuh, sama seperti performa prototipe mereka di akhir tahun 2025. Skenario paling optimis bagi mereka di balapan hari Minggu nanti adalah finish dengan ketertinggalan lebih dari 20 detik dari sang pemenang. Proyek ini masih dalam tahap pengerjaan, dan saat ini mereka memang memiliki ketertinggalan tenaga mesin. Kepala tim Massimo Maregali menjelaskan kepada The Race bahwa mesin versi berikutnya baru akan tiba saat sesi balapan Eropa dimulai. Oleh karena itu, fokus tim saat ini hanya mengelola dan memaksimalkan potensi dari paket motor yang sudah mereka miliki. Meskipun Marc Marquez terlihat jauh lebih rentan dibandingkan tahun lalu, belum ada yang bisa memastikan seberapa besar penurunan performa tersebut murni disebabkan oleh bahunya yang masih dalam masa pemulihan, serta gangguan masalah perut yang menderanya selama 2 hari tes. Ia juga sempat terjatuh saat melakukan simulasi balapan ketika kecepatannya sudah tertinggal dari Marco Bezzecchi. Sehari sebelumnya ia bahkan sudah terjatuh sebanyak 2 kali. Lantas, mengapa ia tetap dianggap sebagai pemenang? Alasannya adalah karena belum ada pembalap lain yang berhasil membuat kemajuan yang cukup besar untuk benar-benar menyudutkan posisinya. Marquez terbukti masih menjadi yang tercepat dalam simulasi kualifikasi pada Minggu pagi. Selain itu, sebaik apapun simulasi balapan Bezzecchi, catatan waktunya ternyata masih lebih lambat dibandingkan hasil simulasi balapan Marquez pada tes yang sama setahun yang lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Marquez sudah siap bertarung. Ia masih menjadi favorit untuk memenangkan Grand Prix Thailand, sekaligus tetap menjadi kandidat terkuat untuk merebut mahkota juara dunia 2026. Sama seperti pada tes Buriram tahun lalu, Quartararo tidak terlihat terlalu menonjol jika dibandingkan dengan para pembalap Yamaha lainnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kendala pada konstruksi ban belakang yang menghambat performanya. Setelah sempat memicu kehebohan tanpa sengaja karena terlihat sangat frustrasi di atas motor pada hari pertama tes, di mana ia tertangkap kamera mengacungkan jari tengah, Quartararo kini tampak mulai berusaha berdamai dengan keadaan. Ia seolah sudah menerima kenyataan bahwa musim ini kemungkinan besar akan dilewatinya tanpa raihan trofi. Quartararo sama sekali tidak menaruh harapan bahwa motornya akan siap untuk bersaing memperebutkan pencapaian besar tahun ini. Terlebih lagi, fondasi pengembangan apapun yang sedang dibangun oleh tim saat ini pada akhirnya tidak akan bisa ia nikmati, mengingat kepindahannya ke pabrikan Honda sudah menanti di depan mata.